Hai, halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Salam olahraga jaya. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kita kembali ke PJJ karena memang situasinya memungkinkan kita untuk PJJ. Tapi tetap semangat anak-anak, kita bisa tetap berolahraga di rumah, tetap bisa belajar. Walaupun lebih enak ya kalau kita ketemu seperti PTM yang kemarin. Tapi anak-anak, tidak apa-apa, kita harus mengikuti, harus merubah kebiasaan-kebiasaan. Kata orang itu namanya adaptasi. Oke, kita PJJ hari ini ada PJOK dengan Pak Agus lagi. Ketemu di suara saja karena nggak bisa langsung ketemu tatap muka. Baik anak-anak, kita sudah selesai PH yang lalu saat kalian datang ke sekolah. Anak-anak nilainya bagus-bagus. Anak-anak hebat, beberapa anak yang mungkin kurang tidak apa-apa. Kita kan belajar ya, jadi tetap kita masih bisa meningkatkan kemampuannya dengan lebih belajar lagi dan belajar lagi. Maka tema 5 sudah selesai. Tugas praktek sudah kalian kirimkan. Gerak sikap pesawat terbang. Hebat-hebat. Nah, sekarang kita masuk ke tema 6. Dan ternyata di tema 6 kita masih belajar senam lantai anak-anak. Nah, cuma senam lantainya berbeda. Di sini kalau kalian lihat gambar, ini senam lantainya benar-benar di lantai nih. Soalnya tiduran, tapi bukan di lantai, ini harus ada alasnya ya. Ada alasnya. Oke, kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Baik anak-anak, Pak Agus mau cerita dulu tentang olahraga dan manfaatnya ya. Kita sebut saja aktivitas fisik untuk kesehatan. Nah, anak-anak setiap hari pasti melakukan aktivitas fisik, ya tidak? Contohnya yang di sini, aktivitas fisik harian namanya, kegiatan sehari-hari. Misalnya membantu untuk membakar kalori ya, itu ada cuci baju. Oh, anak-anak mencuci baju enggak ya? Pak, saya juga pernah loh bantuin bunda cuci baju. Ah, itu masuk di aktivitas fisik juga loh, tapi harian. Mengepel gitu kan, jalan kaki. Saya sering Pak Agus. Nah, itu berarti sudah olahraga. Olahraganya fisik harian ya. Membersihkan jendela, berkebun, terus bermain. Nah, itu kita sebut dengan aktivitas fisik harian. Oke? Nah, yang kedua, aktivitas fisiknya bukan lagi seperti harian biasa ini, tapi latihan. Nah, kalau latihan ini dia khusus ke otot-otot yang dia inginkan. Misalnya ini dilakukan secara terstruktur, artinya teratur dan terencana. Misalnya jalan kaki, tapi dia rencanakan, tidak hanya sekedar setiap hari harus jalan gitu ya. Misalnya pagi-pagi dia mau jalan, nah itu dia merencanakan jalan dan setiap pagi atau 1 minggu 3 kali. Jogging, lari-lari atau push up. Nih buat otot tangan nih push up. Kalau jogging buat tidak mudah lelah, daya tahan. Senam aerobik, bersepeda, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan latihan fisik ini yang terukur. Jadi memang dia rencanakan untuk olahraga yang biar sehat ya. Nah, yang ketiga itu aktivitas fisik olahraga. Nah, kalau sudah bicara olahraga itu lebih hebat lagi. Berarti dia mengikuti aturan yang berlaku dengan tujuan tidak hanya untuk tubuh sehat, tapi juga untuk prestasi. Nah, biasanya ini untuk olahragawan, atlet-atlet. Nah, kalau ada anak-anak di sini kelas 1, Pak Agus tahu ada yang juga atlet, dia pasti sering melaksanakan olahraga. Jadi aktivitas fisiknya bukan hanya harian, tapi olahraga. Wah, ini bagus banget ya. Oke, kita cek lagi ya. Nah, anak-anak, untuk aktivitas fisik atau kegiatan fisik itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah, ini yang ringan nih.
ringan itu tidak memerlukan tenaga yang banyak ya. Dan kita bisa ngecek yaitu dari pernapasan. Misalnya dia masih napasnya lancar ketika melakukan aktivitas fisik, berbicaranya juga masih lancar dan bisa bernyanyi, artinya tidak ngos-ngosan. Wah, itu masih masuk aktivitas fisik ringan. Contoh, berjalan santai di rumah, ya kan, atau ke mall. Tapi kalau sekarang mungkin agak sulit ya, kita mulai tidak boleh kemana-mana kan. Terus ada duduk bekerja, ya kan. Terus ada lagi berdiri, melakukan aktivitas rumah tangga. Terus peregangan dengan intensitas yang lambat, itu bermain game, bermain kartu. Nah, ini masuk di aktivitas fisik ringan. Jadi kalau anak-anak nanti ada tugas, silakan melakukan aktivitas fisik ringan, berarti ya seperti ini. Menyapu, ya, mengepel gitu kan, atau melakukan peregangan, pemanasan, itu bisa ya. Atau bermain musik, ya, itu nanti kalian akan fotokan. Berarti nanti tugas kalian itu melakukan aktivitas fisik ringan. Nanti kita lihat ya di sebelahnya, di bagian belakang. Oke, ini aktivitas fisik ringan. Energi yang dikeluarkan itu cuma di bawah 3,5. Kalorinya sedikit sekali yang terbuang. Oke, kita lihat berikutnya aktivitas fisik yang berikutnya apa ya? Aktivitas fisik sedang. Nah, kita bisa tahu itu termasuk sedang adalah tubuh sedikit berkeringat. Jadi kalau mulai melakukan kegiatan sudah agak berkeringat, itu masuk di sedang. Denyut jantung dan nafas lebih cepat. Terus bisa bicara tapi tidak bisa bernyanyi. Jadi ini mulai ngos-ngosan ini. Mulai ngos-ngosan. Energi yang dikeluarkan sampai 7 per menitnya. Contohnya apa? Nih, berjalan tapi berjalannya cepat. Nah, ini kayak ibu-ibu atau kakak-kakak kalian yang olahraga di manahan, mereka jalan tapi jalannya cepat sehingga berkeringat, bener nih. Atau misalnya ini jalan santai tapi ada waktu istirahat. Di waktu istirahat itu bisa kalian lakukan dengan jalannya juga tidak lambat ya, jalan cepat. Atau memindahkan perabot ringan, berkebun, menanam pohon, mencuci mobil. Berarti aktivitas fisik sedang itu mulai berkeringat ya Pak Agus? Iya. Atau pekerjaan ini, tukang kayu, membawa dan menyusun balok kayu atau membersihkan rumput dengan pemotong rumput. Ini kan agak berat juga, keringatan juga. Atau kalau olahraga itu ini, bulu tangkis tapi rekreasi. Jadi cuma bermain saja, tidak lomba. Oke, ada dansa, ini ada tenis meja, ini kesenangan Pak Agus. Dansa juga, ini baru senang-senangnya Pak Agus. Bersepeda tapi lintasannya datar, ya. Nah, ini masuk ke kategori aktivitas fisik sedang. Berarti aktivitas fisik sedang itu sudah mulai berkeringat loh ya. Sudah mulai ngos-ngosan. Tapi masih bisa bicara lancar, cuma tidak bisa bernyanyi. Wah, berarti kalau aktivitas fisik berat, lebih berat lagi ya Pak Agus. Kita cek. Apabila tubuh mengeluarkan banyak keringat. Nah, kalau kamu melakukan kegiatannya keringatannya banyak banget, kemudian jantung dan napasnya sangat meningkat, nah sampai terengah-engah, jadi ngos-ngosan gitu. Nah, itu berarti masuk kategori aktivitas fisik berat. Nah, ini hebat sekali kalau bisa begini setiap hari ya. Berjalan dengan sangat cepat misalnya gitu. Terus berjalan mendaki bukit. Ya berarti kan yang lebih sulit nih. Naik gunung, joggingnya tidak lambat tapi lebih cepat. Terus mengangkat berat. Ada misalnya pekerjaan memindahkan batu bata, menggali selokan, mencangkul nih kayak Pak Tukang. Oh, ini kan kerjanya berat banget sampai berkeringat. Kemudian menggendong anak, ya ini kalau punya adik, bersepeda lebih dari 15 km berarti jaraknya jauh, lintasannya naik gitu ya. Main basket, badminton tapi olahraga, sepak bola, itu semua masuk kategori aktivitas fisik yang berat. Oke, jadi kalian sudah tahu ada aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat.
Mau pakai yang mana? Nah, kalau kalian bisa melakukan aktivitas yang ringan, silakan. Kalau bisa melakukan aktivitas yang sedang, silakan. Kalau juga bisa yang berat, juga silakan ya. Oke, itu tadi kita belajar tentang aktivitas fisik. Itu adalah kegiatan harian yang membuat kita sehat anak-anak ya. Sekarang kita masuk ke materi senam lantainya. Nah, di senam lantai itu ada pola gerak dominan. Kita pernah belajar ada gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif ya. Yang di tempat, berjalan, dan menggunakan alat. Nah, yang sekarang kita belajar lagi gerak-gerak yang dominan di senam lantai. Itu ada pendaratan, landing, ada statis, posisi statis ini seperti bertumpu ya kemarin itu ya. Ada locomotion, ada berpindah tempat, ada swing, ada ayunan. Ini juga di non lokomotor kita pernah belajar. Ada rotasi, ada putaran. Ada springs, tolakan, dan ada layangan dan ketinggian. Jadi di senam lantai itu gerakan-gerakan ini pasti ada. Kalau tidak pendaratan ya mungkin posisi statis atau berpindah tempat. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Ini ada 7 gerak dominan di senam lantai. Seperti apa sih? Mari kita cek. Nah, anak-anak di subtema 1 ada gerakan senam lantai namanya berguling atau roll. Nama gerakannya berguling atau roll. Roll sendiri ada 3 sebenarnya. Ada roll atau guling samping, roll depan, dan roll belakang. Ya, roll belakang. Tapi untuk anak kelas 1 biasanya tidak diajarkan roll belakang. Nah, roll depan pun kalau di masa pandemi tidak akan diajarkan. Ya, karena harus dengan pendampingan ayah bunda atau guru. Apalagi kalau di PJJ tidak berani Pak Agus suruh anak-anak roll depan, tidak boleh. Nanti malah keceklek di bagian lehernya salah ya. Oke, tapi kita bisa melakukan roll samping yang ini. Nah, nanti kalian ada tugasnya adalah melakukan yang ini anak-anak. Roll samping. Pak Agus ulangi ya. Guling samping. Kalau yang ini tidak boleh dipraktekkan. Oke. Ini tidak boleh. Ya. Mari kita lihat videonya kalau melakukan roll samping dan roll depan. Tapi untuk tugas kalian hanya melakukan roll samping. Kita lihat videonya. Nah, anak-anak untuk melakukannya kalian harus pemanasan dulu ya. Pemanasan, peregangan, harus ada ayah bunda yang mendampingi. Terus jangan suka celelean. Jangan suka bercanda. Nanti kalau salah gerakan juga malah beresiko. Nah, yang pertama yang kalian lakukan adalah ada alasnya. Ini namanya matras ya. Pak Agus di rumah ndak ada matras, boleh beli ndak? Ndak usah beli. Kalau ndak ada matras bisa pakai apa? Kasur ya. Kalau untuk gerakan guling seperti ini, guling samping ini kalian pakai kasur. Pak, pakai tikar boleh nggak? Nggak, tidak boleh, sakit nanti. Pakai karpet tidak. Harus ada alas, paling tidak kasur ya. Di atas tempat tidur juga boleh. Siapkan matras atau kasur kalau di rumah. Kemudian tidur terlentang. Nah, nanti posisi tidur terlentang, tangan dan kaki rapat ya, tidak usah pakai sepatu ya, sepatunya lepas. Oke. Kemudian lakukan gerakan berguling ke kanan. Nah, badan kalian gulingkan ke kanan. Sampai di kanan, berhenti dulu. Terus kalian lakukan lagi guling ke kiri. Bolak-balik, kita bilangnya bolak-balik. Nggak usah ngebut, nggak usah cepet-cepetan ya. Oke, nah ini
Ini sudah berapa kali? Sudah 1 kali ke kanan, 1 kali ke kiri. Sudah di video saja. Oke? Nah, ini guling depan, tapi kalian tidak usah praktek. Cuma kalian sekedar belajar memahami saja, mengetahui saja. Tapi untuk praktek tidak usah. Posisinya bukan tidur terlentang, ya. Posisinya jongkok, kemudian lutut ditekuk, kemudian siap-siap dengan tangan di matras. Oke, ini untuk guling depan. Kemudian nanti dagunya ini menyentuh ke dada, ya. Nah, cuma di gambar ini salah. Jadi ini gerakan salah. Ini tidak boleh. Kepala tidak boleh dikenakan di matras. Ini harus masuk sampai ke sini. Kepalanya masuk. Kalau di matras nanti sakit. Jadi yang kena di matras nanti yang ini, tengkuk ya. Jangan kepalanya seperti ini. Tapi sekali lagi ini hanya kalian pahami saja, jangan dipraktekkan. Oke? Terus guling. Glundung, glundung, glundung. Nah, berarti dia berpindah tempat. Glundung, glundung, glundung. Kemudian sampai jongkok lagi. Nah, guling samping dan guling depan itu menggunakan gerakan dasar lokomotor. Ya, kalau di pola geraknya, pola dominannya itu menggunakan locomotion. Ya, locomotion, dan kalau yang tadi di bagian guling depan itu ada rotasi, jadi berputar. Rotasi itu gerak dominannya. Guling samping juga berputar. Oke? Itu anak-anak videonya. Nah, sekarang tugasnya apa? Silahkan kalian lihat di slide berikutnya. Tugas praktek. Nah, ada 2 ternyata. Ada 2. Yang pertama, silakan kalian lakukan aktivitas fisik ringan. Berarti apa ini? Nanti dilihat lagi materinya tadi yang ringan apa saja. Yang bisa kalian lakukan di rumah. Tidak usah dibuat yang sulit ya. Misalnya tadi contoh ada mengepel, menyapu, bermain musik ya. Atau peregangan pemanasan. Itu masuk di aktivitas fisik ringan. Oke? Kemudian difoto. Nah, ini difoto saja. 1 atau 2 tidak apa-apa. Tapi dikirimnya jadi 1. Jadi dikolase. Ya, kalau cuma 1 foto boleh tidak Pak Agus? Boleh. Tidak apa-apa. Kirimkan ke guru PJ OK. Jadi yang tugas pertama, aktivitas fisik ringan. Difoto. Yang kedua, wah tugasnya banyak ya Pak Agus. Ya, tidak apa-apa kan? Nanti kan dilakukan dengan step by step, perlahan-lahan satu tugas dikerjakan dulu. Nah, lakukan apa? Guling kanan kiri atau kita sebut guling samping. Bolak-balik ke kanan dulu, berhenti, terus ke kiri. Sudah cukup ya. Hanya 1 kali saja, bolak-balik saja. Jadi praktek guling kanan kiri atau guling samping. Videokan dan kirimkan ke guru. Berarti yang ini di video. Ya, jadi nanti anak-anak bisa menggunakan kasur. Kalau di lantai jangan, kasihan nanti sakit badannya dan tidak baik, bisa cedera. Oke. Hanya guling samping. Ya, Pak Agus ulangi lagi, hanya guling samping. Guling depan tidak usah. Oke, guling depan tidak usah. Hanya samping. Batas akhirnya hari Rabu 9 Februari 2022. Oke anak-anak, ada 2 tugas ini. Silakan kalian bisa mempersiapkan diri. Untuk pakaian tidak usah pakai sepatu, ya, pakaian olahraga kalau cukup. Saya kira masih cukup semua. Dan silakan kalian kirimkan melalui WA juga boleh ke guru PJOK masing-masing. Terima kasih sudah belajar dengan Pak Agus. Tetap sehat dan semangat terus anak-anak. Anak luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Salam olahraga, jaya!